Yang walaupun saya tahu ini adalah sebuah keyakinan yang walaupun masih kecil, saya yakin di hati kecil saya Mas Anies ini tidak akan ditersangkakan. Karena maka kita akan bisa artikan bahwa Nasdem di sini sangat ketakutan dan perlu mengadakan apel siaga untuk sepertinya akan mustahil Partai Nasdem akan menjadi partai oposisi untuk 5 atau 10 tahun pemerintahan ke depan nanti. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini haji akan berakhir dan Mas Anies entah mungkin sudah sampai atau seharusnya masih perjalanan pulang saat konten ini dibuat. Lalu apa yang akan menantinya di ibu kota, di Jakarta? Akankah dia segera ditetapkan menjadi tersangka? Atau dia akan segera mengumumkan siapa calon wakil presidennya? Kita akan lihat dan kuak dengan kartu-kartu saya. Yang pertama adalah kita tahu ini sudah deadlock. Karena beberapa kali orang yang memang diharapkan untuk jadi calon wakil presiden dari Mas Anies, ini semuanya menolak. Bukan AHY. Nah, ini adalah Pak Mahfud MD, Bu Khofifah Indar Parawansa, dan juga Mbak Yeni Wahid. Ketiganya menolak dan tanpa alasan yang cukup tegas, tapi kita akan tahu bahwa tiga nama tersebut saat ini memang terafiliasi dengan incumbent, bukan incumbent ya, incumbent dukungannya, dengan Pak Jokowi atau pemerintahan yang saat ini. Sedangkan Mas AHY atau perwakilan dari Demokrat yang paling mungkin, karena tanpa dukungan dari Demokrat sebenarnya partai koalisi perubahan untuk Indonesia ini, Persatuan Indonesia ini pasti akan bubar. Ini malah dikacangin. Nah, kita akan tahu karena penolakan ini sebenarnya ini deadlock. Karena Nasdem sendiri inginnya Mas Anies ini bareng dengan orang yang akan bisa mengambil swing voter, yaitu orang yang memiliki kedekatan dengan Islam Nusantara. Nah, ini akan jadi sebuah permasalahan atau sudah jadi sebuah permasalahan. Ada yang menyarankan sebaiknya bareng dengan Mas Sandiaga Uno, tapi ini juga sesuatu yang tidak akan dipilih. Pasti masih ditimbang-timbang dan endingnya pasti akan dikacangin juga karena ini sesuatu yang agak sulit. Mengapa? Walaupun Mas Sandi ini diusung oleh P3, tapi beliau ini belum tercium aroma ke P3-annya. Ini kayak pemain luar negeri yang baru dinaturalisasi, sehingga kalau menurut saya agak sulit untuk menjadi sebuah daya tarik yang kuat. Dan akan sulit untuk mendapatkan swing voter yang diharapkan. Maka sepertinya ini juga akan sulit. Dan pengumuman calon wakil presiden tidak akan secepat yang diharapkan. Jangan kita akan tahu bahwa KPK ini masih terus melanjutkan apa yang saat ini sedang diselidiki, yaitu dugaan korupsi di dalam Formula E. Yang walaupun saya tahu ini adalah sebuah keyakinan yang walaupun masih kecil, saya yakin di hati kecil saya Mas Anies ini tidak akan ditersangkakan. Karena saya juga tidak yakin Mas Anies ini melakukan korupsi. Maka kita akan tahu bahwa ini semua sebenarnya adalah sebuah langkah politik. Dan langkah politik seperti ini sepertinya akan dihindari oleh pemerintah. Karena akan terlalu terlihat jelas dan malah akan mengurangi simpatik dari orang-orang yang merupakan swing voter yang diharapkan akan bisa diakuisisi oleh pemerintah. Atau mungkin kalau kita bilang partai pemenang pemerintah saat ini, jika mereka ingin memenangkan pemilu di tahun 2024 nanti. Lalu penjegalan. Quotes on quotes penjagalan, akankah tetap ada? Kalau saya katakan penjagalan itu masih akan tetap ada walaupun akan samar, seperti kartu tembun. Semuanya ini terlihat tapi nggak terlihat. Muncul tapi ditutupi. Dan kalaupun ternyata penjagalan ini ada, penjagalan itu akan berupa atau terwujud, termanifestasi dengan ketidakkompakan yang akan muncul dari internal. Sehingga ini semua akan terjegal secara automatically. Jadi tidak dilakukan dengan sengaja. Karena saya katakan penjagalan dengan sengaja hanya akan mengurangi simpatisme dari swing voter yang diharapkan akan diambil oleh pemerintah terhadap pemerintah yang saat ini juga dianggap terlalu cawe-cawe. Nanti akan ada apel siaga Nasdem. Dan apel besar ini sebenarnya malah tidak terlihat seperti apel, tapi terlihat seperti sebuah keinsecurean dari Paman Surya Paloh. Jadi kalau menurut saya beliau ini mulai insecure, apalagi melihat bahwa ini mungkin berapa jam ya kalau saat ini konten ini dibuat. Dalam satu hari atau kurang ini, Pak Dhani atau Bapak Muhammad Ramadan Pomanto yang merupakan wali kota Makassar dan salah satu kader Nasdem yang tentu saja kader Nasdem terbaik ya karena menjadi wali kota, ini
mengumumkan pengunduran dirinya. Dan ini merupakan pengunduran diri ke berapa belas dari kader-kader Nasdem yang terbaik, belum yang daerah. Yang ini juga pasti sangat-sangat merisaukan. Bahkan kita lihat TV Metro TV ini terlihat sekali dalam waktu 2 bulan ini langsung berubah menjadi TV Umat yang tugasnya di sini mendiskreditkan pemerintah secara nyata. Maka kita akan bisa artikan bahwa Nasdem di sini sangat ketakutan dan perlu mengadakan apel siaga untuk menunjukkan atau show of force bahwa mereka ini masih tetap mendukung Anies Baswedan. Meskipun di sini saya katakan ini juga bisa saja adalah sebuah cara untuk menunjukkan kepada oligark yang mendukung mereka. Betul banget, jadi oligark ini nggak cuma hanya mendukung pemerintahan, tapi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun ini juga didukung oleh oligark. Ini mulai mempertanyakan bakal menang nggak nih? Uang yang gue keluarin ini akan bisa balik atau nggak nih? Dan ini mungkin merupakan sebuah obligasi yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak mendukung orang atau pihak yang salah. Yang walaupun saat ini sangat besar sekali kebimbangan yang dirasakan oleh Pak Surya Paloh yang sudah terang-terangan di sini quotes on quotes juga mengkhianati Jokowi dengan apapun narasinya. Dia terlihat kalau dia sekarang ini berusaha untuk berseberangan walaupun pada kenyataannya beberapa menterinya ini masih ada dalam pemerintahan. Maka saya katakan ini adalah sebuah last resort atau usaha terakhir yang akan ditunjukkan. Dimana jika setelah ini masih terjadi penolakan atau tidak adanya sebuah titik terang, maka kita akan tahu dan nggak perlu diramalkan dengan kartu bahwa semua kemesraan dalam kartu Three of Cups ini, 3 partai yang bersama ini akan terpecah dengan PKS mungkin akan merapat kepada Prabowo dan Demokrat jelas merapat kepada Mas Ganjar Pranowo. Lalu tertinggallah Nasdem sendiri karena nggak mungkin balik kucing kembali ke Pak Jokowi atau Ganjar dan tidak ada pilihan apakah akan ke Prabowo, tapi mungkinkah Pak Prabowo akan menerima, ini jadi satu hal yang juga akan dipertanyakan. Maka dari itu saya katakan bahwa akan sangat pesimis. Mas Anies ini akan berlayar. Jadi saya katakan yang pertama bahwa menjadi tersangka itu kayaknya akan mustahil. Sama mustahilnya dengan berlayar beliau untuk menjadi salah satu dari calon presiden yang akan berlaga di 2024 nanti. Sehingga bisa dipastikan bahwa calon presiden nanti akan hanya 2 orang saja. Dan dari sini semuanya akan jelas, tidak ada keraguan, maka investor-investor yang akan datang asing ataupun bisnismen ini akan lebih bisa meletakkan kepastian mereka kepada sesuatu yang sudah dibangun selama 10 tahun untuk maju ke depan. Mereka tidak harus mencoba membaca tanda akan perubahan yang ada. Dan mereka akan bisa lebih yakin untuk menanamkan investasinya dan yakin ke depannya akan seperti apa. Dan ini akan terjadi dalam mungkin 3 bulan lagi paling cepat nanti. Sebelum ini semua diumumkan tentu saja. Maka dari itu lobby-lobby politik harus segera dilakukan. Karena keberuntungannya ini tidak akan berlangsung lama. Mungkin kemarin ada di atas, karena satu pilihan yang salah, mengingkari ojo ke susunya Pak Jokowi, mengakibatkan Partai Nasdem ini turun ke titik yang terbawah. Di tempat yang mungkin seumur hidup saya melihat partai ini belum pernah ada di titik ini sebelumnya. Dan jika Partai Nasdem akan menjadi partai oposisi, mereka belum memiliki satu pengalaman di sana. Dan sepertinya mengingat apa yang ada, sepertinya akan mustahil Partai Nasdem akan menjadi partai oposisi untuk 5 atau 10 tahun pemerintahan ke depan nanti. Menurut kalian akan seperti apa nasib Nasdem dan Mas Anies Baswedan? Akankah ini semua akan menjadi endgame atau akhir dari cerita sesuatu yang diimpikan oleh Pak Surya Paloh saat ingin mempersatukan, menyatukan, merajut tenun kebangsaan, kalau seperti yang dikatakan oleh Mas Anies, membawa Anies Baswedan ini untuk dikawinkan dengan nasionalisme yang ada dan terus gagal seperti ini? Akankah ini semua terjadi karena sudah kadungnya Anies Baswedan dicap sebagai bapak politik identitas, atau mungkinkah 5 atau 10 tahun lagi Mas Anies akan bisa berlaga dan menjadi calon presiden dengan partai yang berbeda? Tulis komentar kalian di bawah sini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor yang di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.